Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ternyata tak masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025. Dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah, RUU ini hanya masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Keputusan itu langsung menuai kritik dari halayak. Saya membaca teliti usulan prolegnas tahun 2025. Saya bolak-balik, tetapi yang saya cari itu tidak ketemu. Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Tidak ada di sini. Apa memang tidak dimasukkan atau sudah dimasukkan tetapi tidak dicantumkan di sini? Terus saya cari tahu, ternyata rupanya di dalam UNCAC itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery ya. Kalau recovery itu ya pemulihan ya. Pemulihan. Lantas kenapa kita memilih kata perampasan dibandingkan pemulihan yang tertera di dalam UNCAC itu? Lagi-lagi RUU perampasan aset ini tidak masuk dalam prolegnas di 2025 begitu. Pandangan Anda seperti apa? Apa sih yang begitu menakutkan dari RUU ini sampai tidak bisa juga masuk ke dalam prolegnas? DPR ini aneh memang. Dia takut senjata makan tuan. Kalau dibilang nggak cocok sama sistem kita yang civil law, itu mereka nggak ngerti, termasuk Doli Kurnia nggak mengerti. Kita waktu nyusun undang-undang sudah studi banding ke Perancis, ke Belanda. Itu civil law sama dengan Indonesia. Kita undang ahli dari Swiss, dari Kolombia, itu civil law juga. Lalu mana yang kita nggak pakai? Dan pada waktu RUU ini diserahkan ke DPR, mungkin 2 tahun lalu, kenapa nggak dibacakan saja di sidang pleno DPR paripurna? Dimulailah pembahasan. Itu dari bolanya di DPR, nggak pernah dibaca, Pak. Seharusnya DPR mempercepat pembahasan, bukan menunda-nunda, buang-buang bola seperti ini. Ini menunjukkan salah satu bukti lemahnya komitmen DPR, termasuk pemerintah dalam mencegah memberantas korupsi. Dia takut senjata makan tuan nanti. RUU perampasan aset, gimik politik Jokowi, dilema Prabowo dan PDIP yang selalu menjadi kambing hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian merasa drama politik di negeri ini kayak sinetron yang nggak ada habisnya? Hari ini ngomong soal pemberantasan korupsi, besoknya malah ngelolosin aturan tax amnesti yang bikin para pelanggar pajak senyum-senyum. Nah, RUU perampasan aset ini adalah salah satu contoh nyata. Katanya mau kejar para koruptor, tapi kok dari zaman Presiden Jokowi sampai sekarang Presiden Prabowo hasilnya nihil ya? Jadi pertanyaannya, ini serius atau cuma gimik politik belaka? Yang lebih lucu lagi, PDI Perjuangan sering banget dijadikan sasaran empuk. Katanya partai terbesar kok nggak ngapa-ngapain buat dorong RUU perampasan aset. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, DPR sekarang ini dikuasai koalisi Kim Plusnya Prabowo yang dibentuk oleh Pak Jokowi, yang punya suara mayoritas yaitu sebesar 81%. Bahkan saat ini saja ketika Kim Plus menguasai parlemen, prolegnas sama sekali tidak ada rencana membahas undang-undang ini. Jadi nih, siapa sebenarnya yang harus disalahkan di sini? Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Rancangan undang-undang perampasan aset, nasibnya hingga kini belum jelas. RUU yang sudah lama diusulkan ini tidak masuk program legislasi nasional atau prolegnas yang diusulkan DPR RI. Sebagai partai terbesar, saat ini PDI Perjuangan seringkali menjadi kambing hitam. Ketika RUU perampasan aset tidak diprioritaskan, masyarakat langsung menyalahin PDI Perjuangan. Ini PDI ngapain aja sih? Begitulah kira-kira. Tapi tunggu dulu sob, mari kita lihat peta kekuasaan di DPR. Koalisi Kim Plusnya Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi sekarang ini telah menguasai 81% suara di DPR. Di sini artinya, apapun keputusan besar, mayoritas ada di tangan mereka.
Dan sebagai oposisi di parlemen, PDI Perjuangan sebenarnya nggak punya cukup kekuatan buat mengontrol arah pembahasan RUU tersebut. Bahkan politisi PDI, Arya Bima pun sempat bilang, kalau memang RUU ini adalah darurat, kenapa pemerintah nggak turunkan Perpu aja? Kenapa ketum parpol lah? Kalau memang dianggap urgent, turunkan Perpu aja lah. Aparat hukumnya siap nggak? Jadi melihatnya lebih holistik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan, turunkan Perpu. Jangan jadi polemik kayak gini. Ya, Pak Jokowi bisa turunkan Perpu kok dulu. Pak Prabowo bisa. Ya, kita tidak bisa tidak kalau Perpu harus setuju dan tidak setuju. Silakan ya. Bisa jadi omongan dari Arya Bima ini semacam sindiran halus buat Pak Prabowo yang punya kekuatan untuk mengeluarkan Perpu kapan saja. Jadi wajar kalau saat ini rakyat bertanya, apakah Pak Presiden Prabowo benar-benar serius mau mengejar koruptor sampai ke Antartika? Atau ini hanya sebatas gimmick janji kampanye? RUU perampasan aset ini memang bukanlah barang baru. Dari era Jokowi, RUU ini sebenarnya sudah dibahas. Tapi faktanya, selama 2 periode Jokowi menjabat, tidak sekalipun beliau mengeluarkan Perpu perampasan aset. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini memang hanya gimmick politik sebagai bahan pencitraan. Selalu dibahas dan diomongin di depan rakyat, tapi sengaja dibiarkan mengendap di laci-laci DPR. Sekarang giliran Prabowo yang menjabat. Di sini pun saat ini publik sangat begitu menaruh harapan besar. Apalagi Pak Prabowo pun dulu pernah berjanji bakal mengejar para koruptor sampai ke ujung dunia. Bahkan katanya sampai ke benua Antartika. Tapi nih, apa artinya semua ini kalau RUU perampasan aset ini tetap dibiarkan mangkrak? Sebagai seorang presiden, harusnya Pak Prabowo punya kekuatan penuh untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset. Itu pun kalau dia benar-benar bertekad. Dan ini adalah langkah konkret yang bisa langsung diambil. Jadi kalau Pak Prabowo nggak segera bertindak, apakah kita harus menyimpulkan bahwa ini cuma kelanjutan dari gimmick politik era Jokowi? Kata-kata manis di panggung politik, tapi kosong di dunia nyata. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Selalu ngomong tidak sesuai dengan fakta, atau istilah nyentriknya sen kanan belok kiri. Dan yang bikin rakyat tambah gemes adalah keputusan DPR yang lebih memilih untuk memprioritaskan RUU Tax Amnesty daripada RUU perampasan aset. Di satu sisi, Tax Amnesty ini seperti memberi jalan pintas bagi para pengeplang pajak untuk cuci tangan. Tapi di sisi lain, uang negara yang dicuri lewat korupsi dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan yang kapan akan dikembalikan. Padahal di sini data menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya akibat korupsi. Dan kalau RUU perampasan aset ini disahkan, uang itu pun tentu saja bisa dikembalikan ke rakyat. Tapi kenapa pemerintah kita lebih memilih menaikkan pajak rakyat daripada mengejar uang hasil korupsi? Karena ya itu tadi, praktis tinggal sedot dari dompet rakyat yang sudah tipis. Di sini rakyat pun tentu punya batas kesabaran. Ketika pajak naik tapi pelayanan publik tetap buruk, jalan-jalan banyak yang rusak, biaya kesehatan semakin mahal, pendidikan semakin mahal dan tidak merata, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan makin runtuh ke depannya. Kalau pemerintah terus-terusan memilih langkah yang hanya menguntungkan para elit, pertanyaannya, kapan rakyat kecil bisa benar-benar merasakan keadilan? Buat PDI Perjuangan, posisi mereka di DPR saat ini memang sangat sulit. Sebagai oposisi, mereka hanya bisa berteriak tanpa kekuatan eksekusi. Tapi kita juga nggak bisa lupa Pak Jokowi yang berasal dan dibesarkan oleh PDI Perjuangan selama 2 periode.
juga tidak berhasil mendorong undang-undang perampasan aset ini. Pak Jokowi dianggap gagal mewujudkan harapan besar masyarakat ini. Itu karena saya yakin Pak Jokowi memang tidak punya niat. Coba kalau niat, seperti besarnya niat merubah aturan Pilpres melalui MK yang bisa meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden, saya yakin RUU perampasan aset saat ini sudah menjadi undang-undang. Dan sekarang bola panas ini ada di tangan Pak Prabowo. Kalau dia benar-benar ingin dikenang sebagai presiden yang serius memberantas korupsi, Perpu adalah solusi yang paling masuk akal saat ini. Kalau dia hanya mengandalkan pembahasan di DPR, ini sangat kecil kemungkinan RUU ini bisa segera disahkan, mengingat kepentingan-kepentingan besar yang bermain di belakang layar. Mari kita jujur, dalam politik Indonesia sering banget rakyat cuma dijadikan alat serta kambing hitam. Pas ada defisit, rakyat pun disuruh bayar pajak lebih banyak. Tapi pas duit negara dikorupsi, pemerintah cuma bisa bilang, kita lagi usaha ya, sabar. Bayangin, kalau para koruptor diperlakukan kayak rakyat kecil, langsung disita hartanya tanpa basa-basi, mereka pun pasti bakal kaget dan bingung. Loh, kok negara tegas banget ya? Tapi ya, RUU perampasan aset ini cuma ada di dunia mimpi. Dan ini pesan buat Presiden Prabowo, kalau memang serius mau mengejar koruptor sampai ke ujung dunia, kenapa nggak mulai dari RUU perampasan aset? Jangan sampai di sini rakyat bertanya dan menggerutu, kok malah kami, rakyat jelata ini, yang selalu menjadi sapi perah. Dan menurut saya, RUU perampasan aset ini adalah ujian besar bagi Pak Prabowo, Gibran, dan bahkan warisan Jokowi. Kalau mereka benar-benar ingin dianggap sebagai pemimpin yang pro terhadap rakyat, inilah saatnya untuk bertindak. Hentikan gimmick, hentikan pekerjaan-pekerjaan receh seperti bagi-bagi susu, bagi-bagi bansos. Karena sejatinya ini adalah pekerjaan yang tidak memerlukan otak untuk berpikir, dan para RT RW pun bisa dengan mudah melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.